wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nabi sabratil maut wa najatan minan nari wa aqwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau di hari akhir kelak mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Tahrir Aulawi SPT MSI, yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Irfan MSc selaku pembimbing satu saya, yang saya hormati Bapak Anwar Effendi Harhab SPT MSI selaku pembimbing dua saya, yang saya hormati Bapak Yusmer Mahmud SPMSI selaku penguji satu saya, dan yang saya hormati Ibu Oksana SPMP selaku penguji dua saya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Jamur Akar Tanaman Nanas Anas Comosus Elmer, Lahan Gambut, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Provinsi Riau memiliki lahan gambut terluas di Sumatera, yakni mencapai 56,1% dengan total penyebaran mencapai luasan 4.360.740 hektar. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang mempunyai luasan gambut terbesar yaitu 990.610 hektar, Mubekti 2011. Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk pengembangan perkebunan nanas. Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Kempas telah memproduksi nanas sebanyak 6.527,76 ton buah nanas dengan luas lahan 28,27 hektar. Sebagai produksi nanas untuk Provinsi Riau, BPS Riau 2018. Sebagian besar penanaman nanas di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan di tanah gambut. Di dalam tanah, keberadaan mikroba sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, biologi, dan kimia. Adapun manfaat mikoriza bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah meningkatkan penyerapan unsur hara sebagai penghalang biologis terhadap infeksi patogen akar, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, dan meningkatkan hormon pemacu tumbuh. Iwayan DKK 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan isolat jamur di perakaran tanaman nanas serta mengkarakterisasikan jamur dan aktivitas biologi jamur yang terdapat pada akar tanaman nanas pada lahan gambut. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui keberagaman jamur yang berperan aktif pada akar tanaman nanas. Hipotesis penelitian ini adalah adanya keberagaman jamur pada akar tanaman nanas yang ada di lahan gambut. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2019. Pengambilan sampel di Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Indragiri Hilir, dan isolasi jamur dilakukan di Laboratorium Patologi, Entomologi, Mikrobiologi, dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Riau. Alat yang digunakan yaitu meteran, parang, cangkul, kamera, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel akar nanas, Aquades, media Pikovskaya, PDA, NaCl fisiologis, alkohol 70%, dan bahan pendukung lainnya.
Metode dilakukan secara observasi dengan mengambil sampel akar nanas di lahan gambut. Kemudian sampel akar nanas yang didapatkan dilakukan isolasi dan karakterisasi jamur secara makroskopis, mikroskopis, dan uji aktivitas biologi diantaranya yaitu penghasil IAA, larut fosfat, dan agen biokontrol, serta data yang dapat akan diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil dari pembahasan. Pengambilan sampel dilakukan di lahan petani Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir. Tanah gambut yang berada di lokasi penelitian berdasarkan tingkat kematangan tergolong ke dalam gambut hemik, yaitu bahan organik dengan tingkat penguraian menengah. Kandungan serat masih banyak, kadar air tinggi, dan berwarna coklat muda sampai tua. Varietas tanaman nanas yang dibudidayakan yaitu varietas Queen yang dengan jarak tanam 50 x 100 cm dengan luas lahan 2 hektar. Hasil pengukuran pH tanah gambut di kedalaman 0-10 cm yaitu 3,36 dan kedalaman 11-20 cm yaitu 3,07 dan tergolong sangat masam. Menurut Swando 2002, tingginya keasaman pH tanah gambut disebabkan oleh tingginya konsentrasi ion H+ sebagai hasil dari proses dekomposisi bahan organik secara anaerob oleh mikroba tanah. Populasi jamur akar nanas. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah koloni jamur, paling banyak pada bagian pangkal akar nanas yaitu 2,63 kali 104 CFU per gram, dan paling sedikit pada bagian ujung yaitu 1,51 kali 104 CFU per gram akar. Ardi 2009 mengatakan bahwa secara umum populasi mikroorganisme terbanyak terdapat pada lapisan horizontal permukaan, sedangkan Chandra 2013 menyatakan bahwa pertumbuhan jamur berkurang bila keadaan tanah semakin dalam. Karena kebanyakan jamur bersifat aerob, semakin dalam suatu tanah maka oksigennya cenderung menurun. Karakterisasi jamur secara makroskopis. Dari hasil pengamatan makroskopis, jamur memiliki pertumbuhan membulat dengan warna yang berbeda, yaitu isolat NF1 berwarna putih kehijauan, NF2 merah tembayung, NF3 hijau putih, NF4 putih hijau tua, NF5 kuning kehijauan, dan NF6 putih kekuningan. Dan pada awal pertumbuhan isolat berwarna putih. Karakterisasi jamur secara mikroskopis. Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis, didapatkan 6 genus jamur yaitu Trichoderma sp, Phaeocylomyces sp1, Penicillium sp1, Penicillium sp2, Phaeocylomyces sp2, dan Mucor sp. Hasil uji aktivitas biologi jamur. Uji IAA. Uji IAA dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolat jamur dalam menghasilkan hormon IAA. Jamur yang mampu menghasilkan hormon IAA akan ditandai dengan perubahan warna pada koloni menjadi kemerahan pada media tanam jamur. Dari keenam isolat jamur yang dilakukan uji IAA secara kualitatif, terdapat satu jamur yang menunjukkan perubahan, yaitu Trichoderma sp, yang menandakan bahwa isolat jamur tersebut dapat menghasilkan hormon IAA. Uji pelarut fosfat. Uji kemampuan jamur pelarut fosfat dilakukan dengan menggunakan media Pikowskaya. Kemampuan isolat jamur dalam melarutkan fosfat dapat dilihat dari terbentuknya zona bening pada media Pikowskaya. Zona bening merupakan ukuran tingkat kemampuan jamur yang dapat melarutkan fosfat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keenam isolat memiliki hasil yang berbeda. Terdapat satu isolat memiliki nilai IKF paling tinggi, yaitu isolat jamur Penicillium sp, mencapai 1,64. Sedangkan nilai IKF paling rendah yaitu isolat jamur Trichoderma dan Phaeocylomyces sp1 dengan nilai IKF 1,00. Uji agen biokontrol. Uji daya hambat dari isolat jamur akar tanaman nanas sebagai agen biokontrol terhadap isolat jamur patogen dilakukan dengan menggunakan jamur patogen Fusarium sp. Pengujian daya hambat dilakukan untuk mengetahui kemampuan jamur dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen Fusarium sp. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa isolat jamur Trichoderma sp dan Phaeocylomyces sp2 memiliki presentasi daya hambat tertinggi yaitu 100%. Kemudian diikuti isolat jamur Penicillium sp 1 67%, Penicillium sp2 48%, Phaeocylomyces sp1 10%, dan Mucor sp 7%. Kesimpulan, populasi rata-rata jamur pada akar tanaman nanas yaitu 2,63 kali 10⁴ CFU per gram akar, dan diperoleh 6 isolat jamur yaitu Trichoderma sp, Penicillium sp1, Penicillium sp2, Phaeocylomyces sp1, Phaeocylomyces sp2, dan Mucor sp. Terdapat satu isolat menghasilkan hormon IAA yaitu Trichoderma sp, dan pada uji jamur pelarut fosfat terdapat 4 isolat jamur yaitu Penicillium sp1, Penicillium sp2, Phaeocylomyces sp2, dan Mucor sp.
serta terdapat 6 isolat jamur sebagai agen biokontrol, yaitu Trichoderma sp, Penicillium sp1, Penicillium sp1, Penicillium sp2, Penicillium sp2, dan Murcol sp. Saran diperlukan penelitian lanjutan untuk mengaplikasikan isolat jamur akar tanaman nas yang telah didapatkan sebagai pupuk dan agen hayati bagi kepentingan manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.